Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ilayhi syiratim mustaqim. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, memberikan kehidupan yang baik, yang mana tentu agar kita semuanya memiliki waktu yang panjang untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang semoga kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Teknologi Informasi UHAMKA, Bapak Endi Syaiful Alim PhD. Yang saya hormati Bapak Arafat Briandirja PhD selaku Sekretaris BPT UHAMKA yang mungkin akan segera hadir. Lalu kemudian juga para kabak BPT UHAMKA yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepadanya. Serta para staf BPT UHAMKA yang saya banggakan. Izinkan saya Asep Rizkiawan selaku pemandu acara pada kegiatan kajian bulan ini membacakan runutan acara pada kajian siang ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga sambutan oleh Kepala BPT UHAMKA, yang keempat yaitu adalah acara inti tausiah dari Ustadz Ahmad Dahlan, dan yang terakhir adalah penutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya, itu pembukaan. Marilah bersama-sama kita melafadzkan basmalah agar acara kajian pada siang ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan Al-Quran oleh Saudara Rizal Pangestu. Kepada Saudara Rizal Pangestu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekian pembacaan surat Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah telah kita dengarkan pembacaan Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengar senantiasa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Badan Pengembangan Teknologi Informasi UHAMKA, Bapak Endi Syaiful Alim PhD, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Mas Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain ila yaumiddin, amma ba'du.
Pak Ustadz ya, Pak Rahmat Dahlan yang telah berkenan hadir ya, yang saya hormati, dan juga tim BPTI, alhamdulillah ya lengkap. Ini insya Allah nanti Pak Arafat Febrian Dirja PSD sebagai sekretaris, terus para kabak, ada Pak Tirta, dan ada Pak Bahar juga ya. Pak Tirta sebagai kabak layanan, Pak Bahar yang tadi sedang aktif juga di kantor ya, Pak Rahmat sebagai kepala sekretariat, dan tim BPT yang lain yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya dan rasa bangga saya terhadap dedikasi tim BPTI. Tentunya pertama kita bersyukur kepada Allah ya, kita masih bisa melaksanakan pengajian rutin ya di lingkungan BPTI. Jadi ini bagian dari penguatan keislaman kita bersama. Tentunya mohon bimbingannya nanti Pak Ustadz ya. Kita mulai melalui LIKO ya, LIKO-nya khusus BPTI. Harapannya biasanya gini Pak Ustadz, kalau teman-teman BPTI itu kalau ngajinya sesama tim BPTI itu pede gitu ya, sehingga mereka berkenan hadir. Nah, kalau langsung masuk ke pengajian yang lebih luas, nah ini nanti kan ada deg-degan dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah dengan adanya limited group ya, pengajian yang ada lingkungan BPTI ini, secara tidak langsung kita bisa melakukan pembinaan ya keislaman dan kemuhammadian di lingkungan BPTI. Harapannya ini lebih efektif karena dalam satu komunitas sehingga saling terbuka biasanya. Kita bisa saling terbuka, saling memberi masukan dan saling memberi nasihat tentang yang hak dan tentang yang sabar. Kedua, mudah-mudahan salawat serta salam tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya, tabiin, kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sesuai dengan tema yang diusung ini sangat menarik ya, kita optimalisasi ya, optimalisasi dalam rangka tentunya Ramadan untuk menguatkan keilmuan ya, tadi itu keilmuan, dan termasuk di dalamnya adalah produktivitas ya. Jadi saya berharap ini tim BPTI nanti kita menjelang Ramadan ini juga momentum untuk menguatkan produktivitas kita, baik dari secara kualitas maupun kuantitasnya. Kita paling tidak masih ada 3 tupoksi yang perlu saya ingatkan. Pertama, pemeringkatan bibliometrik dan for ICU yang harus kita gawangi terus. Terus kemudian integrasi sistem yang juga harus kita gawangi ya, karena akan melibatkan semua stakeholder yang ada di BPTI untuk melayani end user yang ada di UHAMKA seluruhnya. Stakeholder dari BPTI yang ada di UHAMKA mulai mahasiswa, dosen, karyawan, pimpinan yang terus harus kita layani dengan baik ya, tentang support system di bidang IT. Kemudian juga ujung dari aktivitas kita tentunya layanan tadi itu, kepuasan layanan. Kepuasan layanan adalah merupakan produk akhir paling tidak di dalam kegiatan di lingkup BPTI yang nanti itu sebagai parameter juga keberhasilan kita bersama dalam menggawangi BPTI ini. Nah, oleh karena itu saya kira nanti saya mohon nasihat dari Pak Ustadz dan juga teman-teman tim BPTI mohon diperhatikan, benar-benar dicermati, diambil hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan memang apa yang kita ikhtiarkan ini benar-benar menjadi amal soleh kita semua, dan juga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pencerahan nanti dari Pak Ustadz untuk menghadapi Ramadan, dan kita sekali lagi mengoptimalisasikan diri baik dari sisi keimanan, ketakwaan, keilmuan dan lain sebagainya maupun dari sisi produktivitas kerja kita ya. Jadi jangan sampai alasan puasa produktivitas kita juga menurun, tapi justru momentum puasa kita punya agenda untuk single sign on ya, Pak Arafat tolong digawangi, dan juga KPI dilanjutkan, mudah-mudahan nanti menjadi semangat baru untuk menyelesaikan ada momentum Ramadan, nanti menjadi berkah dan manfaatnya luar biasa kalau itu kita selesaikan di bulan Ramadan. Nah, terus kemudian juga ada AKM yang sudah disetujui
oleh Biro Aset dan Keuangan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengawalnya ya. Integrasi sistem yang menjadi hal penting di medio atau bahkan di paruh akhir ya, paruh tapi akhir kepengurusan. Maksud saya program kerja, program kerja tahunan kita, program kerja tahunan BPTI sampai September besok itu, ya berarti ini kita di paruh akhir ya, separuh tapi udah bagian akhir, di mana kita udah revisi anggaran dan plotting kegiatan, dana sudah kita fokuskan ke arah kegiatan-kegiatan utama kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kekuatan, bimbingan, pertolongan dari Allah sehingga bisa melaksanakan tugas dengan paripurma melebihi dari target, gitu ya, melebihi dari target dan yang ditetapkan ya di Renstra maupun yang ditetapkan di program kerja. Saya kira itu dari saya yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang khilaf, Alfa. Saya ini sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di Pasar Bo. Mohon izin nanti selama perjalanan saya mungkin memantau aja ya, mendengarkan aja. Tanpa tentunya bermaksud atau tanpa mengurangi rasa hormat saya dan perhatian saya terhadap kegiatan yang sangat penting ini, yaitu pengajian rutin bulanan yang mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi wadah kita bersama meningkatkan keimanan, memotivasi diri, dan meningkatkan prestasi. Saya kira itu, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yandi Saiful Alim PhD yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Dahlan, SEI, MSI, yang alhamdulillah beliau sudah berada di room Zoom pada kajian bulanan siang ini. Dengan tema yaitu optimalkan Ramadan di masa pandemi, kuatkan ilmu dan amal untuk kehidupan Islami. Melihat dari temanya saja sudah sangat pas ya dan cocok karena beberapa hari lagi, tepatnya 4 hari, kita semua akan kehadiran bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, yaitu bulan Ramadan. Dengan ini kepada Ustadz Rahmat Dahlan, disilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Asep Rizkiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqal rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati Pak Yandi Saiful Alim PhD selaku Ketua BPTI. Di sini ada Pak Asep selaku MC pada kesempatan kali ini. Pak Muhammad Zaidan, Pak Tirta, Pak Heru, Pak Rafat, Pak Muhammad Rizal, Pak Noviar, Pak Dwi, Febriana atau Mbak kali ya, Pak Rahmat, Pak Dika, Pak Dede, Pak Yuda, Pak Adi Mulia, Pak Ramdan Hakiki, Pak Bahar, Pak Naufal, Pak Hamdan Zulfarais, Pak Muhammad Salahuddin, dan Pak Fatan, dan Bu Yustika Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan, umur panjang. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim, silatur fikri, dan silatul fahmi. Jadi silaturahim, kita bisa silaturahim, menyambung kasih sayang, menyambung kepemahaman, ya fikri, dan menyambung pikiran yang sama. Kita bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Alhamdulillah, semoga ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Karena jarang-jarang ini ngaji siang-siang kayak gini nih enaknya tidur ya. Ya. Badal Islamu ghariban. Islam itu datangnya asing,
wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali lagi asing. Nah, ini mungkin luar biasa semangat dari BPTI yang dikomandoi oleh Pak Endi. Semoga ini menjadi semangat bagi kita untuk menyambut Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita ini Muhammadiyah. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, kita ini Muhammadiyah. Kita ini umat Nabi Muhammad. Baik yang secara struktural, ya, maksudnya kita aktivis di Muhammadiyah. Ada juga memang secara kultural kita menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Bapak-bapak nggak perlu khawatir ketika ngaji di Muhammadiyah, kok beda ini itu dengan kebiasaan saya sana sini. Sebenarnya itulah ya pemahaman kita terhadap Islam. Nah, kita meyakini dan memahami Islam sebagai Islam yang rasional. Ad-dinu aqlun faladina liman aqla la aqlan. Islam itu rasional. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya sunnah Rasulullah itu semuanya rasional. Cuma mungkin kadang ya diselipi oleh TBC, tahyul, bid'ah, dan khurafat. Jadi Bapak-bapak sekalian, ketika berada di amal usaha Muhammadiyah, ya kita sudah siratim mustaqim. Tadi Pak Asep udah bilang ya, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, ya, faqad hudiya, pasti dia diberikan hidayah ila siratim mustaqim, sampai jalan yang lurus. Ya, alhamdulillah kita semua di sini di majelis ilmu, ya, tatap layar. Nah, insya Allah ini bagian dari melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak-bapak sekalian, ini kan fasilitator. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan jalannya ke surganya nanti. Nah, jadi di bawah bimbingan Pak Endi, Mas Tirta, dan teman-teman sini ada Mas Bahar. Ya, saya kenal dengan Pak Endi sejak zaman Pak Endi jadi dekan Fakultas Teknik. Kebetulan saya di FAI, saya lantai 6, beliau lantai 6 juga kebetulan. Jadi FAI baru dirintis, Pak Endi juga merintis Fakultas Teknik. Alhamdulillah kita masih bisa terus di dalam amal usaha Muhammadiyah. Bapak-bapak sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini mohon maaf nih seharian ini lagi kurang sehat nih diare. Cuma kalau ceramah ini nggak tahu kenapa kok stimulusnya langsung semangat, padahal panas banget ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita saling mendoakan. Temanya ini luar biasa. Optimalkan Ramadan di masa pandemi. Ya, kuatkan ilmu dan amal soleh untuk kehidupan yang Islam. Ini pesannya ada 3 nih sepertinya ya. Optimalkan Ramadan. Nah, lalu yang kedua, masa pandemi ini, Ramadan di masa pandemi memang berbeda. Hukum itu berbeda memang. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkin. Perubahan hukum itu tergantung perubahan zaman dan tempat. Dulu kita mungkin belum ngerti bagaimana sholat di masa pandemi. Akhirnya fatwa ulama, majelis ulama mengeluarkan kalau sholat di masa pandemi, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, yaitu ada perubahan yang luar biasa. Kalau bahasanya Pak Renal Kasali, ada disruption era, ada perubahan yang tidak seperti biasanya. Kita mengalami betul 3 tahun pandemi COVID-19, udah ulang tahun ini, Mas Tirta. COVID ini udah 3 tahun, ulang tahun. Dikit lagi tiup lilin juga ya. Ya, inilah realitanya. Kita mengoptimalkan Ramadan masa pandemi COVID-19. Ini kebetulan Pak Endi pernah di sana. Kalau saya ngelihat doang ya di TV di mana, tapi Pak Endi melihat langsung di Wuhan sana. Lalu bagaimana kita terus menguatkan ilmu dan amal soleh untuk kehidupan Islam. Ini memang gampang disebutkan, gampang kita ucapkan, apalagi mungkin kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai pimpinan, sebagai leader, sebagai staff ya, karyawan, kita berbakti mengamal baktikan semua tenaga pikiran di BPTI. Ini tadi Pak Endi katakan kita punya target yang luar biasa, ada 3 target for ICU, integrasi sistem dan services. Seingat saya memang pasti BPTI ini kerjanya yang paling luar biasa
ketika masing-masing fakultas menuntut, nah ini luar biasa, menuntut BPTI untuk melakukan service excellent, pelayanan prima. Nah, di tengah pandemi COVID, coba bayangkan. You can imagine, ya saya aja nggak mampu. Tapi alhamdulillah, ya kita semua bekerja di UHAMKA dengan niat baik, ya proses baik, hasil juga pasti baik. Nah, jadi niat baik, kita di sini melangkahkan kaki di UHAMKA, ya prosesnya baik, bekerja dengan baik. Nah, ini kita melakukan pelayanan prima di BPTI, alhamdulillah. Terus target integrasi sistem ini juga, dan for ICU. Ranking di Webometric dan lain sebagainya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebenarnya saya khawatir juga ini menggarami air laut. Jadi sebenarnya bapak-bapak sudah banyak tahu lah ya, lebih tahu dari saya. Saya nanti takutnya satu guru satu ilmu nih. Apalagi Ustadz Andy. Seingat saya pernah khotib Jumat di BSD beliau. Saya sering melihat beliau kemana-mana, saya ngeliat aja dari jauh gitu ya. Alhamdulillah Ustadz Andy sehat dan semuanya nih sebenarnya teman-teman saya, kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan. Nah, ini kan ya. Ini kata yang sekarang sudah muncul lagi di pelupuk mata kita, di pendengaran kita, di kehidupan kita. Hari Sabtu insya Allah kita akan melakukan puasa. Malam Sabtu kita akan sholat Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, malam sholat tarawih. Nah, malamnya nanti Sabtu pagi kita sudah sahur bersama. Ramadan tiba, nah gitu ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya, ini adalah bagian dari semangat kita. Rasul bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'anin niran." Barang siapa yang gembira saja dengan datangnya Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Jadi Bapak-bapak, saya yakin dan percaya ini pengajian ini dalam rangka menyambut Ramadan. Tarhib Ramadan. Di Muhammadiyah dikenal dengan namanya tarhib. Tarhib itu akar katanya dari rohiba, menyambut. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam. Tarhib Ramadan. Saya dihubungi Mas Tirta, Pak, hari Rabu bisa nggak? Jam 10. Siap, tapi saya juga nggak ngeh itu. Ketika itu ada Ustadz Abdul Mukti, Sekretaris PP, ada kegiatan tarhib di UHAMKA. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di hari Selasa ini. Siapa yang gembira saya dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasadahu 'anin nar. Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, ini berarti something luar biasa nih. Ini hadisnya namanya hadis motivasi. Ya, jadi gembira saja dengan datangnya Ramadan atau bergembira, ya menggembirakan. Di Muhammadiyah ini biasa kita di Ormas Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ya, ada Persis dan lain sebagainya. Muhammadiyah didirikan tahun 1912, NU 1926, dan ormas-ormas lainnya didirikan sebelum negara ini berdiri. Negara ini berdiri tahun 1945. Jadi negara ini berhutang sama Muhammadiyah. Ya, karena pada dalam Muhammadiyah kita gembira. Saya ini yakin dan percaya environment yang dibangun oleh Pak Endi beserta tim, para pimpinan di sini pasti bergembira. Saya kerja di UHAMKA dari tahun 2003, senang. Nggak tahu kenapa. Ya, saya Asep, Pak Zaidan, 2003 diangkat jadi dosen tetap 2013. Nih curcol sedikit. 10 tahun kita. Tapi kenapa? Ya mengabdi aja di Muhammadiyah. Ya, jadi senang aja. Ya, dikasih syukur, nggak dikasih ya kita tungguin. Ada nggak nih gitu. Ya wajar saja kita pengen juga dapat bonus atau insentif, ya wajar kita bekerja kan. Tetapi ketika kita di Muhammadiyah biasanya bekerja dengan keikhlasan, dengan kegembiraan. Nah, insya Allah keberkahan mendapat ada dalam keluarga besar kita. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, man fariha bidukhuli Ramadan. Ya, jadi kita hari ini bagian dari gembira dengan mengoptimalkan datangnya Ramadan. Ramadan itu akar katanya dari romido. Romido itu, romido yarmadu, romdon. Ramadan. Romido itu artinya membakar. Ya, romido itu fi'lul madi, yarmadu itu fi'lul mudhari, fi'lul madi verb past tense, ya, presentnya yarmadu, Ramadan itu noun, masdar.
Ramadan itu pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran dari dosa-dosa kita. 11 bulan kita banyak dosa, banyak kesalahan pasti, baik disengaja maupun tidak sengaja. Ketika datang Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Dibukakan pintu surga, Masya Allah. Jadi pintu surga itu banyak. Abwaabun mutafarriqah, pintu-pintu yang banyak. Ya. Wasari'u ila magfiratin jannatin arduhas samawati wal. Jadi surga itu seluas langit dan bumi. Jadi Pak Dwi, Pak Asep, Pak Yuda dan semuanya, ya kita yakin, harus yakin kita insya Allah masuk dalam surganya Allah. Min abwabin mutafarriqah, dari pintu-pintu. Nah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ya, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Karena apa? Karena semangat lingkungan kita di UHAMKA, lingkungan di rumah, lingkungan di masyarakat, syiarnya luar biasa ketika Ramadan. Ya, akhirnya kita terbawa, termotivasi. Keberkahan itu bukan hanya orang Islam yang dapat berkah. Orang non-Muslim itu banyak produsen-produsen, banyak para pebisnis yang dapat berkah di bulan Ramadan. Nah, ini berarti Ramadan itu memberi keberkahan tersendiri. Ya. Ghuliqat abwaabul jannah, wa ghuliqat abwaabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, diikat setan-setan. Nah, ini. Jadi Bapak-bapak, ini adalah bagian dari semangat kita menyambut Ramadan. Jadi tema optimalkan Ramadan, kita bagaimana mengoptimalkan Ramadan, bagaimana Ramadan kita pasti harus lebih baik daripada Ramadan di tahun 2021 kemarin, kan gitu. Ramadan kita lebih baik, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, ya, ibadah, amal soleh kita, sedekah kita lebih baik secara kualitas, tadi Pak Endi menyinggung, secara kualitas dan kuantitas. Ya, jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ya, Allah itu menjadikan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling ahsan amal, ya, paling baik amalnya. Kita nggak tahu, jangan-jangan kita dapat rahmat Allah karena kita mengabdi di UHAMKA. Wallahu a'lam. Ya. Ketika kita ikhlas, Masya Allah, udah, ternyata kita dapat rahmat Allah. Kita nggak tahu, ternyata ketika di jalan kita bantu orang, padahal nggak seberapa. Tetapi Allah turunkan rahmat Allah. Ini bukan rahmat dahlan, rahmat Allah. Kan gitu ya, Pak Asep ya. Jadi ketika kita dapat rahmat Allah, nggak tahu. Seorang pezina saja yang mengucurkan air ke anjing, ya, dia dapat surganya, dapat rahmat Allah. Apalagi kita, ya, kita yang ada di lingkungan Islami ini, ya, ada di masyarakat UHAMKA. Pak, di UHAMKA begini aja Pak, emang ada orang yang begitu begini ya biasa. Dimanapun bekerja pasti ketemu orang yang begana begini begono, kan gitu. Ya, tetapi kita terkontrol, ya, tersistem oleh satu sistem yang mana kita berada dalam environment, lingkungan yang, ya, menuju kampus Islami, yang Islami. Saya nih ngaji Pak Endi sama Pak Rektor nih setiap hari Rabu. Saya kadang-kadang malu juga. Tuh Pak Rektor tiap hari ngaji, tiap hari Rabu pasti hadir. Kita kadang-kadang udahlah Pak Rektor aja ngaji. Tapi ya kita melihat Pak Rektor ngaji kita nggak enak juga. Di sini juga pasti kalau Pak Endi-nya, ya, semangat, pasti yang lain juga ikut semua. Ya, environment, lingkungan. Kita di UHAMKA ini memang ada perubahan pasti. Tapi ketika kita belajar untuk terus merubah diri kita, bagaimana? Man kana yaumu khairum min amsihi, barang siapa harinya lebih baik dari kemarin, fahuwa rabi. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi, barang siapa puasa Ramadannya sama dengan kemarin, gimana lu puasanya? Kan gitu bahasa kita nih. Nah, Mas Rahmat, Mas Dika, Pak Adi Mulya, Pak Noval, ya, Mas Bahar, gimana nih puasanya? Ah, biasa aja kayak tonton kemarin. Apa kata Allah? Fahuwa khasir, dia rugi. Wa man kana yaumu syarrum min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang lebih jelek daripada kemarin, fahuwa mal'un. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu. Nauzubillah min. Kita semua pasti mau mengoptimalkan puasa kita lebih baik. Ya, puasa ini memang ini puasa, ini ibadah yang abstrak ini, puasa ini. Nggak bisa sombong.
Kalau sholat, ya Pak Asep dulu sholat di depan mertua, ya Pak Dika sholat masuk. Pasti kita sholatnya panjang banget, suratnya panjang. Ya, zakat juga kita diumumin, nah, dari hamba Allah gitu ya. Sambil bilang itu tuh nggak yang hamba Allah saya itu, ya itu sama aja kan. Ya, atau diumumkan lazismu hamka ini si A si B kelihatan nominalnya, oh sebagai siar, bisa ria, bisa ujub. Apalagi haji, yang haji satu orang, yang umroh satu orang, yang nganterin, kalau bahasa saya sih 2 metro mini ya. Jadi banyak kalau umroh itu sampai update status dan lain sebagainya. Tapi puasa ini memang berbeda. Apa kata Allah? As-saumuli, puasa itu untukku. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap pekerjaan anak Adam baginya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Jadi ketika kita puasa kan baca doanya gitu. Allahumma lakasumtu. Ketika tek-tek-tek-teknya itu baru bunyi gitu doang, belum Allahu Akbar langsung minum 3 gelas. Belum baca doa. Ketika berdoa, Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Untuk Allah. Jadi ketika kita berpuasa ya wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan terhadap orang yang berpuasa. Jadi beberapa hari lagi, insya Allah kita bertemu Ramadan, mudah-mudahan panjang umur. Ya, wallahu alam nih, nggak tahu juga kan. Ya. Jadi saya punya tetangga nih Pak Hendi, marbot di masjid, masya Allah ketika Ramadan dia rajin, sampai di akhir Ramadan dipanggil Allah Subhanallah, husnul khatim. Ya, hidupnya dalam masjid, seorang pemuda yang menguatkan masjid, musola. Ya, lingkungan. Nah ini juga nih. Ini kan lingkungan ini bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan. Ya, lalu yang kedua tadi puasa itu sebenarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan amal soleh dan iman. Ya, susah memang ini. Ya. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya. Khuliqal insanu halu'a. Kita ini sering dikasih, manusia ini sering berkeluh kesah. Pak Tirta gimana? Sudah punya kendaraan? Alhamdulillah. Tapi saya pengen punya yang itu, Pak. Kenapa ini? Ya nggak tahu, Pak. Saya pengen. Nah itu manusiawi juga. Jadi kalau Pak Dwi buka Al-Imran ayat 14 itu, ya Al-Imran 14 silahkan dilihat, itu perhiasan dunia. Saya tahu Pak Tirta punya mobil, itu tahu juga deh Pak Erwin itu. Makanya saya bocorin. Punya kendaraan, alhamdulillah Pak, saya punya kendaraan kan gitu. Ya, tapi pengen yang lebih bagus lagi, ya wajar, manusiawi juga. Kalau kita udah cukup, berarti level imannya udah, makomnya udah zuhud, nah udah cukup nih. Masya Allah, saya di UHAMKA ini cukup. Mau gaji naik, nggak gaji naik, udah saya ikhlas semua. Ikhlas tingkat dewa. Bisa nggak Pak? Bisa. Ya, asal punya kontrakan dulu 10 pintu punya kontrakan, mau gaji UHAMKA nggak bakal disentuh. Ya. Tapi kita ya Allah Pak Rahmat, saya ini pengen ke koperasi, minjem lagi, cicilan lagi, ya itulah dinamika kehidupan biasa. Nah, dalam Al-Imran 14, silakan Bapak-bapak buka Al-Imran 14, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu dikasih perhiasan. Ada syahwat. Syahwat ini bukan hanya, syahwat ini artinya kecenderungan. Syahwat. Syahwatun, syahwatani, syahwat. Kecenderungan. Kesukaan. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang syahwat itu nafsu birahi ya. Nah, bukan, jadi kecenderungan. Minan nisa, kita suka syahwat terhadap perempuan. Begitu pula laki-laki. Ya, laki-laki dan perempuan. Wal banin, kita punya syahwat terhadap anak. Wal qanatiril muqantarah, kita punya syahwat terhadap harta yang kita tumpuk-tumpuk. Nah, punya syahwat ini. Gaji di UHAMKA, terus punya kontrakan, punya bonus, insentif, kumpul-kumpulin. Pak, saya kan capek, Pak, keringat saya tabung. Boleh, nggak ada masalah. Ya kan? Wal qanatiril muqantarah, harta yang kita simpan itu. Ya, minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Nah, kalau sekarang mungkin deposito, ya. Kalau yang sekarang ini kripto, ya. Nah, sekarang ada lagi tuh binary dan semua binary option, bisnis yang maisir ya, yang untung-untungan, spekulatif. Kadang kita punya kecenderungan terhadap itu. Ya, wal khailil musawamah, kita punya kecenderungan terhadap kuda tunggangan.
Ya tadi Mas Tirta, teman-teman punya motor bagus, pas ngelihat ada yang keluar lagi dari pameran motor, wah ini bagus lagi, saya jual lagi. Wajar, manusiawi juga. Ya. Wal khailul musawamah. Khailul musawamah itu kuda tunggangan, mau motor, mau mobil. Nah, itu bagian dari prestis, kebanggaan kita juga bekerja. Boleh nggak Pak? Boleh, asal kita peroleh dengan cara halalan thayyiban, halal dan baik. Boleh. Orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu jangan nggak kaya. Kalau nggak kaya itu terinjak-injak. Lihat tuh Pak Dika, orang Islam tuh ngemis di pinggir jalan. Kan gitu. Ya. Tuh lihat orang Islam tuh suka jualan agama. Kan gitu. Ya, jadi kembali lagi nih, kita yang kerja di Muhammadiyah ini, organisasi progresif, organisasi modern, kita bekerja dengan baik. Ya kan? Khailul musawah. Apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayat. Itu adalah perhiasan dunia. Kesenangan dunia. Ya, senang kita punya istri, punya anak, punya tabungan. Pak, saya kalau udah punya tabungan, Pak, nggak gede-gede, punya 10 juta aja, Pak. Masya Allah, tenang hidup saya. Itu ngomong sekarang, Pak Noroji. Ini kebetulan Pak Noroji nih, tangga saya nih, Jalan Salak nih. Saya seberang-seberangan gangnya. Saya kalau ngeliat Pak Noroji naik motor, naik sepeda aja, Masya Allah. Udah girang, dia punya khailul musawah, kuda tunggangan. Ya kan? Saya tanya, sepedanya berapa harganya? Pak Rahmat, murah ini. Itu. Boleh, itu bagian dari tahadus bin nikmat. Ya, jadi tapi kata Allah, dzalika mata'ul hayat. Itu ya perhiasan dunia, biasa. Kalau ditanya Pak Noroji gimana? Biasa ini. Dunia, Masya Allah. Itu levelnya udah naik tuh. Pak Misbah tuh, Pak Dede tanya, Pak Dede udah punya ini ya? Ya, alhamdulillah. Itu biasa, dunia kecil itu. Ya kadang-kadang kata Sayyidina Ali, dunia itu ya seperti jangan taruh di dadamu, di hatimu, tapi dunia itu taruhlah di tangan. Suatu saat kamu akan melepaskan dunia. Benar nggak? Nah, Allah ngingetin kan gitu. Ini Pak Rahmat nih pinter ngomong, belum tentu juga ngamalinnya bisa ini. Saya sharing aja nih ya. Ahbib habibak, ahbib masyita fa innaka mufarikun. Kata Nabi kita Muhammad, cintai yang kamu sukai. Boleh kita mencintai apapun. Tapi fa innaka mufarikun. Suatu saat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Nah, ini berat ya. Nah, jadi hiduplah sesukamu. Tapi ingat, suatu saat kamu akan mati. Cintai sesukamu. Ahbib masyita fa innaka mufarik. Cintai sesukamu. Boleh kamu mencintai. Tapi ingat, apa yang kamu cintai itu, kamu akan ketinggalan. Akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Kita cintai jabatan, cepat. Tiba-tiba udah serah terima. Kita cintai uang, kayaknya minggu kemarin baru megang uang sekian, kok udah habis. Kita cinta istri, keluarga kita ternyata COVID-19 merenggut banyak orang-orang terdekat kita. Ini kan? 3 tahun ini Masya Allah. Pasti bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, ya adalah yang ditinggal atau meninggalkan kita. Kita cintai apapun. Nah itu Allah mengingatkan. Ahbib masyita fa innaka mufarik. Tapi kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Nah bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya iman kita ini, ya, yang kita dipanggil Allah itu ketika puasa itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang yang nggak beriman nggak dipanggil. Kalau saya dulu ngaji sama teman-teman saya di pesantren, ya sambil bercanda itu ya, masih 15 tahun gitu ya, belajar pidato, hai orang-orang yang beriman, hai gitu. Ya, yang nggak beriman nggak hai katanya gitu. Ya ini benar, karena Allah hanya memanggil hai orang-orang yang beriman. Ya bapak-bapak sekalian, siapa sih orang yang beriman itu? Kan gitu pertanyaannya kan? Ya, kita tiap hari kan baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah itu punya sifat Maha Pengasih. Semuanya dikasih Allah. Panuroji, sholat, alhamdulillah dikasih. Temannya Panuroji atau tetangga Panuroji nggak sholat, dikasih juga sama Allah. Tuh. Sifat rahmannya Allah. Yang kafir, yang munafik dikasih. Makanya jangan heran, mohon maaf nih ya. Beribu-ribu maaf. Ketika sholat kita rajin zikir. Ya Ghani, ya Allah yang maha kaya. Kok sih nggak kaya-kaya Pak Ustaz? Ya kan? Saya setiap hari berdoa sama Allah. Katanya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Saya nggak dapat apa-apa.
Karena itu melawan pakai rasio, logika, tapi bukan pakai keimanan. Tuh lihat Pak Ustadz, itu dia murtad, dia kafir, munafik. Oh, banyak tuh kan gitu ya. Tapi dia kaya-kaya aja. Nah itu karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Dikasih sama Allah. Siapa yang kerja keras, dia dapat. No pain, no gain. Ya. Nah, jadi siapa yang kerja keras, dia dapat. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahim. Allah punya sifat Maha Penyayang. Siapa Allah Maha Penyayang? Wallahu bil mu'minina rahimah. Allah hanya sayang terhadap orang yang beriman. Nah, kita semua ya Bapak-bapak, Ibu hadirin, ya kita di ruang Zoom ini ya karena apa? Pertama karena dipaksa dan terpaksa, karena aturannya kita di BPTI, pasti ada terpaksa pasti. Lalu yang kedua karena kita keimanan. Ya kan? Karena keimanan. Karena keimanan kita nanti insya Allah puasa. Karena itu bagian dari syariat Muhammad. Ada puasanya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad ya puasa 1 bulan penuh. Makanya yang dipanggil Allah dalam surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina aman. Hai orang-orang yang amanu, selalu beriman. Makanya Allah mengatakan menggunakan kata amanu. Yang terus beriman. Yang kemarin beriman, sekarang beriman. Ya. Rukun iman kan udah hafal gitu ya. Amanu. Apa kata Allah? Kutiba, diwajibkan. Allah menggunakan ismu tafdil. Kutiba. Kalau bahasa Indonesia namanya pasif. Ya kalimat pasif. Jadi ada kata di-nya, diwajibkan. Kalau kata ba, mewajibkan. Tapi karena ada kutiba, ada dumma fi awalihi, didomahkan di awalnya, makanya artinya diwajibkan. Alaikumusiyam, atas kamu. Siapa? Orang-orang yang beriman. Apa? Puasa. Kama kutiba alal ladzina min qabling, sebagaimana diwajibkan orang-orang umat sebelum kamu. Ada umat Nabi Musa, puasanya beda syariat. Ada umat Nabi Daud, puasa selang-seling kan gitu ya. Ada umat Nabi Isa, beda syariat. Nah kita umat Muhammad, Muhammadiyah, nah kita puasa 1 bulan penuh. Wajibnya 1 bulan. Sisanya adalah namanya puasa sun fi Ramadan. Ya. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Semoga. Nah, Allah menggunakan kata la'alla, harful istirja. Harapan. Semoga kamu tattaqun. Nah, ini. Terus bertakwa kepada Allah. Terus takut kepada Allah. Nah, jadi judulnya cakep ini. Ini hebat yang bikin judulnya. Iman dan amal soleh. Jadi di awalnya beriman, kita semua karena beriman kita puasa. Bukan karena terpaksa dan dipaksa, karena kita orang berislam, kita puasa insya Allah sahur, ya nanti puasa baca Quran, qiyamul Ramadan, buka bersama, ya. Nah itu, apakah harapannya beriman? Harapan di ujung akhirnya, la'allakum tattaqun. Semoga kamu terus-terusan bertakwa. Tattaqun itu fi'lul mudhari. Kenapa enggak dibilang la'allakum ittaqo, enggak fi'lul madhi, tapi la'allakum terus-menerus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita punya amanu, pasti amilus sholihat. Mas Mukti itu sekaligus sekretaris PP, saya ingat betul setiap dia menerjemahkan atau menjelaskan kata amanu, pasti dia bilang ada orang yang soleh secara pribadi, ada juga orang yang soleh secara sosial. Kesalehan pribadi itu namanya amanu. Amirus sholihat itu kesalehan sosial. Sama tetangganya baik, ya, sama tetangganya yang beda aliran, ya, atau beda pemahaman, beda keyakinan, dia tetap ramah. Itu orang Muhammadiyah begitu. Ya, kerja di UHAM kayak alhamdulillah, ngasih kalender, ya Pak Roji ya. Ya Al-Falah itu ngasih tuh kalender. Kalau bisa 1 RW itu kasih kalender UHAM, Masya Allah. Pak Oji kerja di UHAM, Masya Allah berkah banget. Itu. Ya, karena kita beriman dan beramal soleh, tidak hanya soleh secara pribadi, tapi kita soleh secara sosial. Ya, kalau orang Muhammadiyah di masyarakat itu pasti progresif dan pasti kritis dan pasti amal soleh. Saya nggak tahu itu. Saya sering ketemu beberapa teman ya orang Muhammadiyah, non Muhammadiyah juga begitu. Ya, karena kita beriman pasti beramal soleh. Orang yang beriman pasti amanah. Orang yang beriman pasti aman. Lingkungan bersama orang yang beriman pasti diayomi. Nah itu Islam yang rahmatan lil alam. Nah, makanya kita di UHAMKA ini membangun sebuah environment, lingkungan kerja yang
Ya, berkehidupan Islami. Kalau misalnya Mas Tirta melihat, mohon maaf nih, kalau ada yang kurang baik, langsung laporin aja ke pimpinan. Saya kadang-kadang kalau ada yang kurang ini, saya laporin aja. Saya ketemu, langsung ngobrol sama pimpinan. Kalau tidak, saya japri, ya karena saya harus ngingetin pimpinan, Pak, mohon maaf, kok begini sih, Pak? Kok begitu? Nah, kita ini mungkin dari rakyat jelata kasih saran ke Pak Rektor, ke Pak Wakil Rektor, ya kadang-kadang sambil ketawa. Tapi beliau alhamdulillah ya, karena bos kita, pimpinan kita ya rektor, wakil rektor gitu ya. Jadi boleh kita begitu. Ya, karena kita mau lingkungannya Islami. Tidak hanya tagline aja, kampus Islami. Ternyata boro-boro para mata ini. Ya. Jadi kembali lagi, ketika kita gembira di bulan Ramadan, kita insya Allah beriman kepada Allah, punya amal soleh, ya, punya keimanan, kita punya amal soleh, kita punya ketakwaan, terus kita terus membangun kampus yang Islam. Pak, kayaknya susah Pak. Ya sama seperti tujuan didirikannya Muhammadiyah, untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benar. Berarti masyarakat Islam ini belum benar? Belum. Apakah Muhammadiyah aja Pak yang punya visi itu? Ya Muhammadiyah kebetulan visinya tertulisnya seperti itu. Ormas yang lain sama, punya visi yang sama. Cuma mungkin wasilah atau metodologinya berbeda-beda. Tapi Muhammadiyah komit dan istiqomah dengan visi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benar. Kalau kita turunkan sekarang dengan visi UHAMKA, Prophetic University, ya kan, kampus yang punya misi kenabian, yang untuk mewujudkan kampus Islami yang sebenar-benarnya. Kan gitu. Pak, yang kemarin begini-begini ya, kita perbaiki sekarang. Nah, nanti kita ini Pak pasti ada kendala, pasti ada masalah, pasti ada tantangannya dan lain sebagainya. Tapi karena kita bersatu, kita semangat, punya semangat yang sama dalam rangka menuju Ramadan. Jadi kata optimalkan itu maksimalkan Ramadan. Anggap ini Ramadan terakhir, Masya Allah. Ya kan? Kalau kita nganggap ini Ramadan terakhir, ya siapa yang bisa jamin kita bertemu Ramadan di tahun yang akan datang? Ya Allah, saya baru ingat Pak Rahmat. Gara-gara ngaji ini ya Allah Pak Rahmat, ampun ya. Udah pokoknya sekarang saya hari Jumat libur, UHAMKA keren dah. Hari Jumat libur, dapat daging dari UHAMKA, Pak Nuroji langsung bikin rendang, bikin apa kan gitu ya. Udah fokus, habis Jumat saya istirahat, biar nanti malam mulai terawih. Wah keren tuh. Tasaharu, habis setelah terawih, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahur, karena di sahur itu ada keberkah. Sunnahnya takhirus sahur, diakhirkan sahurnya. Ya kan sunnahnya itu. Jangan makan sahur jam 2, jam 1. Nanti pasti subuhnya kelewat. Tapi kalau sahur jam 4, kadang setengah 5 sholat subuh kan cepet. Nah, dulu nggak pernah mungkin sibuk dan sebagainya. Gara-gara sahur berkah. Ketemu. Ya kan? Nah ingat Bapak-Bapak sekalian, ada waktu yang mustajab. Sebelum sahur, dirikan sholat 2 rakaat. Masya Allah. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar pada waktu sahur. Hamparkan sejadah. Bilang sama istri, udahlah, kita tahun ini, pokoknya sahur kali ini kita diakhirkan, terus kita zikir, wirid, udah kita ampun, minta ampun sama Allah. Kamu luar biasa, Islami banget sekarang. Ya udah saya ngaji di UHAMKA, alhamdulillah. Sama siapa? Sama Pak Rahmat. Itu panggil Pak Rahmat ke rumahnya boleh. Ya kan ujungnya saya iklan gitu. Ya gitu. Pak Rahmat bayaran, ya ngahang nih Pak Rahmat mah nggak usah pikirin bayaran. Saya mah ikhlas, ya. Oji nih belum pernah manggil saya nih, walaupun rumahnya dekat gitu ya. Ini curhat dikit gitu ya. Ya, tapi ya Ustadz itu emang Syahrul Ramadan itu Syahrul Ustadz, bulannya Ustadz. Ya, Ustadz itu kan singkatan, USTAD, urusan surga tanyakan dia. Belum tentu dia bisa masuk surga. Ini sekarang banyak ustadz yang jelek-jelek ya, bapak-bapak ngelihatnya yang ustadz yang jelek-jelek aja kan. Jadi ustadz yang lain kesian. Ustadz kampung itu yang ikhlas-ikhlas, Masya Allah. Ini gara-gara Ustadz A, oknum Ustadz. Tuh Ustadz itu singkatan tuh Pak Tirta. Untuk sekali tampil ada D-nya. Aduh Ustadz, rusak udah. Jadi Ustadz. Ya. Syahrul Ramadan, Syahrul Ustadz. Bulan Ramadan, bulannya Ustadz. Ustadz tampil mulu dari subuh, kajian duha, kajian zuhur, asar, maghrib. Ya itulah berkahnya. Ya. Jadi wallah alam, dikasih syukur, nggak dikasih kalau kata ustadz-ustadz yang lain gitu. Ya saya tungguin. Ya itu ustadz juga manusia katanya.
Ya. Ya, jadi saya pernah ngajar privat ekonomi, digaji, dibayar seperdatang 75.000. Saya ngelihat ada ustadz rombeng bajunya nih, mohon maaf nih, baju kokonya dekil, ngajarin ngaji, Iqra TPA, itu ngajarin orang kaya itu. Saya ngajarin anaknya itu orang kaya. Ya, saya sebelum ngajar juga jadi guru privat ini. Ya, lumayan guru privat sekali datang kan, 75.000 ketika tahun 2001 kalau nggak salah 2002. Guru ngaji dunia akhirat dikasih cuma saya tanya, berapa? 50.000. Astagfirullah. Ya Allah, mentang-mentang Ustadz itu ikhlas, akhirnya Ustadz disepelekin kayak gitu. Ya itu jadi kasihan. Padahal dia ngajarin kunci dunia akhirat. Nah inilah image Ustadz ini. Ya. Nah ini mohon maaf ya, curhat sedikit. Ya. Jadi kembali lagi, ya kita semua ini manusia biasa kan gitu ya. Nah, ketika Ramadan, sahur, puasa, datang ke UHAMKA. UHAMKA boleh masuk hari apa? Hari Rabu ya? Selasa libur ya? Datang ke UHAMKA ada tadarus, ada kajian. Nanti nggak terasa kerja di UHAMKA, tiba-tiba baru buka. Buka juga. Nah, kalau kita sahur diakhirkan, takhirus sahur. Tapi kalau berbuka, sebagai sunnahnya, takjil. Disegerakan. Ajalah. Disegerakan. Allahu Akbar, Allah segera berbuka. Membatalkan puasa. Masya Allah. Buka. Ya, lis-shaimi farhatani. Orang yang berbuka puasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika mau minum. Ketika mau buat puasa nih, minum nih. Masya Allah, nikmat banget itu. Kalau orang yang nggak puasa, nggak berasa itu enaknya. Tapi kalau dia puasa, itu Masya Allah, seteguk air itu Mas, Bismillah. Nah, udah, nggak penting yang lain tuh. Kolak nggak penting. Ya, ayam nggak penting, yang penting berbuka aja dulu, Mas. Berbuka dengan yang manis. Ya, nah itu orang yang berpuasa ada kebahagiaan. Habis itu ngaji, ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dapat 10 kebaikan. Man qara'a harfan minal Qur'an kana lahu asyru amsalihah. Kalau setiap hari Bapak Ibu ikut UHAMKA bertadarus, ikut ngaji di mana-mana, baca satu huruf saja, alif lam mim, 30 kebaikan. Ya, hari biasa. Tapi kalau puasa dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan, terserah dia. Yang penting saya ngaji. Makanya banyak yang ketika Ramadan nenteng-nenteng Al-Qur'an. Ya, nenteng-nenteng Al-Qur'an, Masya Allah, udah. Ini pokoknya gue target khatam Quran. Wah, boleh. Sebagai bagian dari semangat mengoptimalkan Ramadan. Lagi bengong dikit baca Al-Qur'an. Lumayan dapat 2 lembar, 2 halaman. Ya, one day, one juice misalnya. One day, 2 juice. Ada itu silakan aja. Ya, kita sering melihat ya seorang TNI, orang awam di mobil, dibuka Al-Quran, udah nggak malu lagi. Ya. Nah, apalagi kita di lingkungan UHAMKA, nggak usah malu buka Al-Quran, ngaji. Ya. Nanti ngaji, kita mengkaji. Setelah ngaji, kita mengkaji. Ini kan bagian dari mengkaji. Kajian Islam. Mengkaji, Masya Allah, ilmunya banyak. Bawa ke rumah, berkah. Ya. Daging unggahan udah diambil belum ini? Pak Tirta? Ya, saya doang yang belum ya. Ya Alhamdulillah. Ya, berkah Masya Allah. Apa kata istri, ya Allah, udah kamu pulang jam berapa aja terserah kamu. Apalagi kamu orang BPTI, orang IT, udah terserah. Itu kalau istri udah percaya, Masya Allah. Dunia seisinya Pak Roji ya. Tapi kalau istri udah curiga, wah sempit dunia. Nah, karena apa? Percaya, karena berkah yang ada di lingkungan kampus kita ini. Ya, udah kita nggak kerja aja dipaksa-paksa kerja. Saya dulu pernah nggak jadi kaprodi, ya. Nah, ada yang belum punya istri soalnya Ustadz. Nah, yang belum punya istri, doa mustajabah menjelang sahur. Jadi ada waktu-waktu mustajabah menjelang sahur. Jadi menjelang sahur itu mustajabah, mustaghfirina bil ashar. Lalu menjelang berbuka, 5 menit hamparkan sejadah. Mas Tirta, ini siapa aja yang belum nikah nih, dicek nih. Nah, ini yang pengen dapat wanita soleha, nah itu silakan. Atau ntar japri ke saya ketemu di FAI. Saya ajarin gimana cara. Hamparkan sejadah. Mantap. Mau berbuka, itu. 10 menit. 10 menit hamparkan sejadah. Zikir, ya Allah. Saya pengen dapat wanita soleha, ya Allah. Hafiz Quran, Masya Allah. Kamu hafiz ya Allah. Ya. Juz apa? Juz 30. 30 juga juz apa ya gitu. Ya, anaba doang. Ya, tapi begitulah. Maunya kan pasti kita pengennya ekspektasi tinggi. Doa.
Ya Allah, kalaupun ini aku bertemu dalam doa, insya Allah mustajab. Ya, jadi waktu-waktu mustajabah ketika berbuka, ketika sahur, ya, terus ketika di akhir ruku dan sujud. Nah, ini khusus yang belum nikah. Ini mumpung dunia belum kiamat nih, nanti kalau udah perang dunia ketiga puyeng kita. Ya. Jadi kasihan ini, ya. Ya. Walaupun sih dalam hadis dikatakan ya ma'syarab cabab wa nistata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai anak muda, kalau kamu udah punya semuanya, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Itu lebih baik untuk pandangan kamu, wa ahsanu lil farji, untuk kelamin kamu. Fa ilam yastati fa alaikum bisya. Kalau belum tahu, belum kuat, ya belum punya kemampuan, masih khawatir, berpuasa. Fa innahu lahu wija. Nah, itu puasa itu tameng. Jadi yang belum nikah silahkan. Tapi ketika sahur bersama istri, ya, sama anak ngumpul, masya Allah, nikmat bang. Buka puasa sama istri sama anak, wah nikmat bang. Nah itu waktu-waktu yang kita mungkin ingat tanpa terasa air mata membasahi pipi. Waduh, apa? Ingat emak saya, ya Allah kalau buka emak saya itu buka es batu, beli es batu ke tetangga sebelah. Masya Allah itu, wah itu. Apalagi nih, mohon maaf ya, ketika ibu tahun yang lalu atau orang tua, keluarga ada yang setahun yang lalu dulu masih ada, wah itu pasti ketika minum itu udah sakit di dada. Nah itu ingat, ya, jadi bagian dari kenangan, ya, kenangan-kenangan. Oh sahur, berbuka, baca Quran, beramai-ramai ke masjid, ke musola, subhanallah. Di UHAMKA juga aman, nyaman kita bekerja. Ya, saya rasa kerja di UHAMKA itu enak. Ya, pokoknya yang paling tahu. Saya beberapa nanya, banyak jamaah nanya, Pak Rahmat, saya kalau nggak sholat Jumat gimana? Kenapa? Karena di perusahaan saya nggak boleh sholat Jumat. Masya Allah. Cari tempat lain deh yang bisa sholat Jumat. Masa sholat Jumat aja susah? Susah Pak Rahmat, sholat zuhur aja cuma 5 menit. Di UHAMKA sebelum sholat Jumat udah sholat Jumat duluan. Kita keluar, 10:30 sudah keluar. Ya, jam 11 ya baik di UHAMKA ini. Enak, lingkungannya enak lah. Saya merasakan. Yang kita semua merasakan. Ada kajian, ada pengajian, dan lain sebagainya. Pak, saya harus ada pengajian yang ini. Silakan. Ngobrol dengan Pak Dwi Fajri di LPP AIKA, Al-Islam dan Muhammadiyah. AIKA bikin ini dong, silakan. Bapak-bapak ketika ketemu Pak Fajri, ketemu LPP AIKA, Ustaz Totong, ada Kiai Totong di sana bilang, Pak Totong, tolong nih, gini, ada pengajian yang ini. Gitu. Boleh. Tematik buat karyawan, buat tenaga pendidikan, dan sebagainya. Nah, maka itu, ketika kita mengoptimalkan segala Ramadan di COVID-19, sekarang sudah 2022, sudah 3 tahun, kita yakinkan, kita optimalkan. Nah, ketika itu sudah masuk, Bapak-Bapak, saya yakin, ya nikmat Ramadan. Nah, nikmat banget Ramadan. Ya, berkah. Berkah itu dalam berbagai kitab dinamakan al-barakatu hiya ziyadatul khair. Apa sih berkah Pak Rahmat? Berkah itu ada tambahan kebaikan. Bapak Ibu punya harta, hartanya berkah, di harta itu ada pahala. Bapak Ibu punya pekerjaan yang berkah, menservis, tadi kan services for ICU, itu kalau ngedumel ya bakal nggak berkah. Tapi kita udah niat bismillah, saya bantu pimpinan, saya bantu dosen karyawan. Niat bismillah, insya Allah. Ya. Min haitsu la yahtasib, dapat dari rezeki dari tempat yang tidak pernah kita sangka. Jadi di UHAMKA ini sarana jihad. Ini ormas Islam Muhammadiyah, saya berjihad di Muhammadiyah. Dan sepengetahuan saya di UHAMKA itu nggak ada yang nggak dibayar. Ada. Cuma emang butuh kesabaran. Betul nggak? Ya ada. Tapi kurang Pak. Ya, itu tergantung kita menikmatinya atau tidak mensyukurinya. Kan gitu. Ya, Pak Rahmat mah enak. Sekarang udah wakil dekan ya. Saya juga ngalamin lah seperti bapak-bapak sekalian. Ngajar cuma satu kelas, ke kampus. Ya, dulu cuma satu SKS Pak Roji, 130.000. Masya Allah, 2003 ngajar, setiap hari ke kampus. Gajinya 130.000. Tapi ternyata bisa bayar kontrakan. Nah, saya juga kontraktor dulu Pak Oji. Dari satu kontrakan ke kontrakan lain, pindah kontraktor. Ini kontraktor saya, dari satu kontrakan, sini mahal, cari yang murahan. Ya, dari kumpul-kumpul, ngajar privat. Yang alhamdulillah, ternyata di UHAMKA berkah. Makanya kata teman saya bilang, lu jangan keluar dari UHAMKA. Ya, alhamdulillah. Kalau selama saya masih nyaman, ya kita semua berkah. Nah, jadi kembali lagi, ketika kita bersama-sama, ya bersama-sama. Ini bersama-sama.
Ustadz Endi selaku Ketua BPTI, leader di sini yang membangkitkan biah lingkungan. Tadi Ustadz Endi bilang ada liko, pertemuan, baik secara Zoom maupun pertemuan secara langsung, itu barokah. Ziyadatul khair. Jadi kita punya ilmu, punya servis, pasti Pak Oji, Pak Oji itu saya paling kejar-kejar itu. Pak Oji, Mas Noviar itu, Mas Rahmat itu, ketika ICT, dulu saya ingat betul itu, zaman akreditasi, Mas Oji, mana nih gini? Wah, Mas Oji dengan sabarnya sambil tersenyum, padahal batin juga kali, saya nggak tahu, tapi ya itu. Udah, bismillah, saya melayani pimpinan, melayani dosen, Masya Allah, itu subhanallah. Udah, saya nyari berkahnya di sini, itu barokah, berkat. Nah, berkat, barokah, birkatun. Birkatun itu artinya kolam. Jadi kayak kolam, Pak Oji punya kolam depan rumah, ya. Pak Noviar, Pak Ade, semuanya Pak Arafat punya kolam di depan rumah. Kita punya kolam keberkahan, ada kolam tambahan. Jadi kalau Mas Tirta ngerjain sesuatu di komplain orang, udah kumpulin tuh Mas Tirta. Omelan orang dicatat satu, diomelin si A. Itu kolam. Jadi Pak Tirta punya kolam keberkahan. Jadi kolam tambahan kebaikan. Dicatat aja. Oh, si A marahin saya. Ya, nggak apa-apa, nggak usah dibalas. Ya kan? Nah, ada yang komplain lagi sama Pak Rahmat nih. Pak Rahmat komplain gini-gini. Ya, ada punya kolam lagi. Jadi seperti itu. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa di akhir ya ini kita berharap semuanya mendapat keberkahan, ya mendapat semangat, optimalisasi, punya satu motivasi untuk lebih baik, dan insya Allah kita berada dalam satu lingkungan yang amal soleh yang baik. Insya Allah kita pun punya keturunan, punya istri. Bagi yang belum punya istri, semoga kita punya istri yang soleh. Masya Allah. Ya. Jadi apa? Ad-dunya mata'un. Nah, ini dicatat nih Pak Dwi, yang belum nikah siapa nih Mas Tirta? Disebut aja Mas Tirta. Siapa aja yang belum nikah nih? Ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Nah, banyak nih. Ntar saya ngisi lagi deh kajian keluarga sakinah. Nah, boleh, boleh. Mantap. Minta jadwal saya. Ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholih. Dan sebaik-baik perhiasan itu istri yang soleha. Masya. Apa? Fa'in nazarat sarratha. Kalau kamu ngelihat istri, kamu bahagia. Masya Allah. Pas Tirta tuh, kalau ngelihat istri, bahagia itu berarti istri yang soleha. Tapi ada yang ngelihat istrinya demek, aduh gue agresif nih. Nah itu. Tapi ngelihat istri orang lain, ayo semangat. Nah ini bahaya nih. Jadi kembali lagi, ketika kita punya istri yang soleha, punya keluarga yang soleh, sakinah, ya Allah, berapapun harta yang kita bawa pulang dari UHAMKA, dari pekerjaan kita, mungkin sana-sini kita cari tambahan, kita bawa pulang, dimakan sama anak istri untuk sahur, buka bersama, berkah. Masya. Ya. Dan keberkahan salah satu cirinya adalah membawa ketenangan. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak, ya, calon suami, kalau sampai rumah nggak betah, berarti ada mungkin hartanya ada yang kagak berkah. Tapi kalau kita bawa uang nggak besar, tapi bisa dimakan buat anak istri menikmati sambil tertawa, bahagia, wah itu berkah. Pak, lebih enak lagi kalau dapatnya banyak, bawa pulang ke rumah, Masya Allah. Nah, itu harus berbagi. Ya, jadi kembali lagi, insya Allah kita mendapatkan keberkahan di tahun ini, dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini, tahun 2022 Masehi ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, silakan saya kembalikan ke Mas Tirta, mungkin ada yang tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, alhamdulillah luar biasa sekali tausiah yang diberikan Ustadz Rahmat Dahlan. Saya merasa sudah energi saya terbarukan Ustadz berkat Ustadz Rahmat Dahlan. Baik Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, mohon untuk Ustadz Rahmat Dahlan memberikan penutup doa bersama Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Ustaz Asep, mari kita berdoa semoga kita dipertemukan Ramadan di tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsir. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami,
dosa orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Ketika mereka pernah menyayangi kami ketika kami kecil. Bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah. Ampuni dosanya, ya Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwan. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya menjadi taman-tamanmu di surga nanti, ya Allah. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarinir. Jangan jadikan kubur orang tua kami menjadi lubang-lubangmu di neraka nanti. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di dalam bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ja'al jami'atana haza uhamka. Ya Allah, jadikanlah kampus kami ini kampus uhamka, kampus yang aman, tenang, dan tentram untuk berzikir kepadamu. Allahumma rizuk ahlana wa auladana. Ya Allah, berikanlah rizki kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak tercinta kami. Rizki yang halalan thayyiban bar. Rizki yang halal, thayyib, dan berkah. Bagi keluarga besar UHAMKA di BPT ini, ya Allah. Pertemukan mereka dengan wanita-wanita yang soleh-soleha, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami jodoh-jodoh yang soleha. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa na'mala sholihan tardahu bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Itu murni dari kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ya. Terima kasih, Ya. Pak Ustadz.